karena berhenti. Karena manusia itu mudah lupa. Mudah apa? Lupa. Tapi sekalinya disemangati, dia langsung ingat dan langsung kembali semangat. Nah, maka Allah firmankan dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, karena peringatan itu akan senantiasa bermanfaat untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Nah, maka artinya ibu-ibu sekalian, perhatikan. Apabila kita mendengarkan peringatan, mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajian dari berbagai macam majelis taklim, terus muncul perasaan, kok ngini maneh yo? Kok di baleni yo? Alah, podo mbek ceramai ustadz sing kai itu apa? Sama kayak ustadz kemarin. Lo kok kayak ceramahnya di situ ya, kayak di YouTube ya, kayak di Facebook ya, kayak di Instagram ya. Terus muncul bosen. Maka hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena cirinya orang beriman disebutkan oleh Allah Ta'ala itu senang dinasehati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampai Umar siapa? Umar Al-Amudi. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, mengatakan begini, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Saya doain, kata Umar, semoga Allah merahmati seorang manusia yang senantiasa menasehatiku. Jadi kalau ada orang yang menasehati, Umar tidak malah mangkel, tidak malah marah, tapi apa? Didoakan. Kenapa? Karena orang yang menasehati kita, pada hakikatnya dialah orang yang menginginkan kebaikan untuk kita. Betul apa enggak? Orang rungokno betul. Bu, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bu, tak suruh poligami lagi loh nanti. Nah, maka ketika orang itu diingatkan, maka dia senang. Maka karena dia senang, orang yang mengingatkan, orang yang menasehati, orang yang memberitahu, oleh Umar didoakan, semoga Allah merahmati kamu. Dalam ucapan yang lain, Umar mengatakan begini, Bu, la khaira fi ummatin la yuhibbunan nasihin. Tidak ada kebaikan sedikit pun untuk suatu masyarakat yang tidak senang dengan nasihat. Yang tidak senang dengan apa? Nasihat. Maka ini temanya wanita. Wanita atau perempuan? Enggak, sekarang yang baku bukan wanita, perempuan sekarang. Diwalak-walik. Zaman saya SD wanita. Sekarang perempuan. Besok ladies. Ganti-ganti terus ya. Wanita hebat, no debat. Nah, sekarang kita akan tunjukkan di sini 8 ciri perempuan hebat. Insya Allah ibu-ibu di mim ini semuanya termasuk. Salah satu di antara 8 ciri itu siap dipoligami. Tulis. Kenapa tidak mau? Tulis. Loh, kenapa tidak mau? Tidak mau apa tidak mampu? Ya maka tak latih biar mampu ya. Sudah. Nomor 1, perempuan yang baik itu ciri utamanya tentu setelah iman dan Islam. Setelah apa? Iman dan Islam. Nomor 1, menutup aurat dengan sempurna. Nah, kalau cuma nutup, sekarang juga banyak yang nutup, tapi levelnya harus apa? Dinaikkan, levelnya ditingkatkan. Jadi sudah nutup aurat, alhamdulillah. Sekarang menutupnya dijadikan menutup yang semakin sempurna, menutupnya semakin baik, menutupnya semakin sesuai dengan syariat. Itu nomor 1. Anda buka ayatnya. Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Ahzab ayat 59. Surat apa? Al-Ahzab ayat 59. Ada ustazah baru ngomongi cetas. Itu saya baru dapat videonya.
kira-kira sebulan yang lalu lah. Itu menghina, bukan menghina sih ya, cuma dia tidak nyaman saja dengan cadar. Loh, Anda tidak bercadar, itu tidak apa-apa, itu hak panjenengan. Tapi kemudian ketika ada perempuan bercadar, terus Anda, bukan Anda hina, Anda apa ya, Anda nyinyirin. Ngerti nyinyir ya? Ini kan nyinyir semua. Masih follow Lambe Turah kan? Enggak, sudah enggak. Sudah tobat. Tapi pindah. Mak Doer. Pindah yang mana lagi? Akun gosip yang baru apa sekarang? Enggak usah pura-pura enggak tahu. Mbak BSI. Apa? Akun gosip yang baru di Instagram apa sekarang? Mami Julid. Terima kasih ya, alhamdulillah. Dapat bahan baru saya sekarang ya. Mami Julid, ada yang post, ada yang follow? Tidak punya? Instagram saya sudah follow? Bagus, mudah-mudahan masuk surga. Yang belum follow, belum didoakan. Tapi tidak usah. Followernya sudah banyak. Berapa follower terakhir? Abu Zanum, follower berapa? 400 ribu, ngawur ya. Anda kira 400 repes, 400 ribu. Mungkin saya diantara panjenengan yang paling banyak ini. Sombong, sudah. Maka ibu-ibu sekalian, ada mbak-mbak kemarin, ustazah, mulai muncul di Facebook, mulai muncul di YouTube, mulai rame beliau, alhamdulillah. Tapi kemudian nampak dari potongan ceramahnya itu, potongan ya, karena saya tidak dengerin lengkap, tidak ada waktu, buang-buang. Dari potongan ceramahnya itu dia nampaknya kurang nyaman dengan cadar. Sudah, padahal semua istri Nabi semuanya bercadar. Sampai dalam haditsnya Ibunda Aisyah, itu ketika kami haji itu kan kalau sudah ihram, perempuan tidak boleh pakai cadar, kan tidak boleh. Mukanya harus dibuka. Tapi Ibunda Aisyah mengatakan, "Idza marra bina ar-rijal taghattayna wujuhana bil khimar." Tapi kalau laki-laki lewat, itu kami melengos. Kalau laki-laki apa? Lewat. Terus apa? Kami tutup wajah kami dengan kain kami di bagian bawah. Tetap tidak mau apa? Kelihatan. Nah, maka sekarang Anda buka surat apa? Al-Ahzab ayat 59, nomor 1. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul, katakanlah ini di dalam tafsir diartikan perintahkan. Apa artinya? Ibu, apa artinya? Perintahkan. Untuk siapa? Li azwajika, istrimu. Berarti istrinya berapa? Banyak. Kepada istri-istrimu. Wa banatika, anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan beriman. Atau dan perempuannya orang-orang beriman, istrinya orang-orang yang beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka yudnina, memanjangkan. Apa memanjangkan itu? Bisa diartikan melebarkan. Apa yang dipanjangkan dan dilebarkan? Badannya. Ini tidak usah perintah Al-Quran ini. Tanpa perintah juga sudah lebar-lebar ya. Masya Allah ya. Ini bagus ya. Nanti ya, jadi kalau tidak dikasih makan 1 bulan gitu tidak kelihatan. Tetap bahagia gitu mukanya. Kenapa? Sudah punya persediaan makanan. Jadi kalau dikirim ke Palestina paling tidak mengkhawatirkan kelaparan ini. Iya. Mau dikirim ke Palestina, mau disuruh maju garis depan, tidak apa-apa. Nah, apa yang diperintahkan untuk dipanjangkan dan dilebarkan? Jilbab mereka. Jilbab itu artinya apa? Kain yang menutupi aurat. Itu namanya jilbab.
Hendaknya mereka memanjangkan jilbab mereka. Dzalika, yang seperti itu, adna an yu'rafna, lebih gampang untuk dikenali sebagai perempuan baik, sebagai perempuan beriman. Fala yu'dzain, maka tidak akan diganggu. Perempuan kalau pakai jilbabnya besar, rapi, syar'i, orang laki-laki yang suka ganggu itu ya rodok mikir-mikir. Betul apa enggak? Tapi kalau pakaiannya saya lagi seneng ngomong ini. Kalau pakaiannya itu legging hitam ngecap kuning. Tahu? Leggingnya hitam tapi kelihatan dari jauh koyo ireng. Tapi nerawang kuning. Ada di sini, saya tidak mau nyebut aja, ada orangnya datang ini, ada ini. Nah, maka seperti itu, laki-laki yang tidak niat ganggu saja, itu tertarik akhirnya apa? Lempar kakean isi. Nah, atau macam-macam bahasanya. Maka Allah jaga panjenengan supaya apa? Tidak diganggu, disuruh pakai jilbab yang lebar. Wa kana Allahu ghafuran rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya pengampun apa? Pengampun ini kalau sebelumnya tidak panjang, tidak lebar, wis tidak apa-apa. Sekarang diperbaharui, diperbaiki, minta ampun kepada Allah, oleh Allah pasti diampuni. Nah, ini donasi Palestina. Duit saya di mobil lagi. Alhamdulillah, pas di mobil. Kenapa? Saya rekening tidak punya, QRIS tidak punya, semua tidak punya saya. Semuanya lewat Abu Shanum. Pokok terima beres. Terima beres. Saya dapat mentahnya aja. Saya tidak suka tulisan-tulisan pembohongan itu. Maaf. Sudah. Sekarang buka lagi. Allah itu pengampun. Artinya pengampun apa? Untuk yang sebelumnya tidak syar'i, untuk yang sebelumnya jilbabnya belum lebar, tidak apa-apa. Tapi sekarang levelnya naik, diperbaiki, tobat, istighfar, oleh Allah diampuni. Nah, setelah diampuni, rapi dia nutup auratnya, wa kana Allahu ghafuran rahima, maka Anda akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Sekarang ayat yang kedua, An-Nur 31. Tadi apa? Al-Ahzab 59. Sekarang An-Nur berapa? 31. Mudah-mudahan selesai. Allah Ta'ala berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi pakaiannya perempuan itu, Bu, nun sewu nggih, saya sebutkan aja ya, harus minim perhiasan, minim. Jadi kalau bisa, walaupun tidak harus pakai baju warna, boleh. Tapi kalau mau berbicara ideal dan sempurna, ngomong apa? Ideal dan sempurna, itu minim perhiasan. Karena apa? Mereka berpakaian itu supaya tidak menarik perhatian. Maka jilbab perempuan yang terbaik itu rumahnya. Apa? Rumahnya. Kalaupun terpaksa dia harus keluar, nganter anak sekolah, nganter suami nikah lagi, macam-macam. Kalau terpaksa harus keluar, kenapa? Ada yang kaget. Loh, apa? Mentalnya tahu tanpa formalin. Apa? Tahu tanpa formalin apa? Gampang penyet. Kini mau berjuang Palestina. Tidak bisa. Diawali dulu melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Betul tidak? Setuju, Bu? Setuju. Takbir. Saya minta nomor WA suaminya ya. Nanti saya semangati suaminya. Ayo Mas, istri Anda tadi waktu pengajian Tanwir sudah setuju Mas. Lanjutkan. Sudah. Maka intinya pakaian perempuan itu adalah untuk menjaga dirinya dari pandangan siapa? Laki-laki. Nah, cuma sayangnya sekarang kriteria itu mulai berbalik. Pakai baju supaya dipandang. Gini apa mboten? Iya. Iya. Iya apa enggak?
Iya, jadi pakai baju itu tujuannya apa? Supaya cek ketok api, cek menarik perhatian. Supaya apa? Supaya orang lain kepingin pakai baju seperti saya. Padahal dalam surah An-Nur 31, katakanlah wahai Muhammad kepada perempuan yang beriman, apa yang mereka harus lakukan? Yaghdudna min absarihin. Hendaknya mereka menundukkan pandangan. Jadi tidak boleh jelalatan. Tahu tidak salah satu ciri perempuan yang akan masuk neraka? Na'udzubillah min zalik. Itu cirinya apa? Kasiyatin ariyat. Pakai baju tapi telanjang. Faham ya? Jadi dia pakai baju tapi bajunya itu tidak menjadikan auratnya terjaga. Baju tapi seperti telanjang. Kasiyatin ariyat, ma'ilatin mumilat. Ma'ilat itu kalau jalan gini. Tang tung tang tung. Sampai ada yang ngitung itu. Ciro. Ma'ilat. Rasul bilang apa? Mumilat. Perempuan model begitu membosankan. Terus Rasulullah mengatakan ru'usuhunna, bagian kepala mereka, ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, seperti punuk unta yang miring. Ka'asnimatil bukht al-ma'ilah, seperti punuk unta yang miring. Rasulullah mengatakan lan yadkhulnal jannata walan yajidna rihaha. Mereka tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la tajidu min masirati kadza wa kadza. Padahal aroma wanginya surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih artinya kepala mereka seperti punuk unta? Apa artinya? Nomor satu, boleh gelungannya itu ditaruh di bagian atas, bukan di bawah, tapi di atas. Jadi dikelihatkan, sehingga ketika kena jilbab itu apa? Naik seperti ada ganjelnya. Maka oleh Rasulullah diibaratkan seperti apa? Punuk unta. Maksud yang kedua apa? Anda buka tafsirnya. Perempuan yang kepalanya tidak pernah menunduk, tapi terus apa? Lihat tas bagus, lihat laki-laki six pack, lihat apa lagi? Ya, pokok melihat sesuatu yang menarik untuk perempuan itu bukan malah menundukkan pandangannya, padahal perintahnya disuruh apa? Menundukkan pandangan. Ini perempuan yang kata Amirul Mukminina Umar, aflaj. Aflaj itu apa? Perempuan yang berani ketemu laki-laki. Jadi ketemu laki-laki itu ndak, aduh ojo aku mbak sampai mbak, ndak berani ketemu laki. Itu kata Umar, akbahun nisa, perempuan yang paling buruk. Jadi ketemu wong lanang itu apa? Menter itu apa? Gak takut, gak ada dredegnya. Ini aflaj. Nah, maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala pada An-Nur 31, dan hendaknya mereka yubdina zinatahunna, mereka tutupi perhiasan mereka, kecuali perhiasan yang memang normalnya tampak. Maka dalam ayat yang lain, jangan sampai kalau jalan itu ketika di kakinya ada gelang kaki, itu jangan sampai kalau jalan dengan sengaja diapain? Dibunyiin. Atau kalau auratnya perempuan tangan sampai mana sih, Bu? Pergelangan gini ya. Jadi untuk perempuan alangkah bagusnya kalau kainnya mereka itu ada karetnya ya. Ada karet supaya ketika dia perlu untuk angkat tangan itu tidak sampai. Karena hati-hati, ini bukan main, ini aurat.
Ini apa? Aurat. Anda buka ini sama dengan buka ini, podo. Kaki sampai mana? Saya akan direk semua. Kok berukut heran? Gak sumuk dah. Nah, kaki pakai kaos kaki. Karena semua kakinya perempuan itu termasuk aurat. Nah, Allah minta di sini hendaknya mereka menutupi perhiasan mereka. Kutuk malah dibuka, bros. Free poligami. Masya Allah. Anda tidak salah pakai bros lah. Ada lagi yang pakai bros sudah turun 9 kilo. Lu telah apa? Ada nggak yang gitu? Dulu pernah di sini ada. Mana orangnya? Sudah lulus anaknya ya. Dulu pernah di sini ada. Brosnya bau besar bu, sak lepek. Tulisannya apa? Saya sudah turun 9 kilo. Istri saya waktu kurus kering itu pamannya dokter dari Lombok datang. Terus tanya gini, kan namanya Rahimah, "Mah, kok niki diet apa tersiksa?" Terus istri saya jawil saya, "Ayo, tak omongno apa ora?" "Ojo." Jangan, bahaya nanti. Karena diet terbaik itu hati yang nelongso, Bu. Wis tahu. Kalau hati panjenengan nelongso, mangan gak enak. Serius. Nanti insya Allah tunggu 3 bulan aja. Paling minim 10 kilo entek itu. Mau? Tidak mau kurus? Oh, tidak mau ya. Kenapa? Sudah iya kalau panjenengan sudah tambah entek nanti. Yang seger-seger itu loh. Itu kalau batin tersiksa, badan cepet habis. Bagaimana cara tersiksa yang syar'i? Poligami. Suami suruh nikah lagi udah, "Bu, itu nelongso banget itu." Insya Allah ngelihat cilok depan sekolahan gak nafsu belas. Ngelihat siomay, cilok, apalagi batagor, cimol, maklor, mak kemi, mak muji, itu gak nafsu belas itu. Maka karena Anda gak suka makan, badannya jadi. Nah, coba Anda jangan, Anda berdua jangan. Entek. Sudah. Maka nomor 1 itu, wanita hebat adalah mereka yang senantiasa menutup auratnya dengan sempurna. Dan aurat terbaiknya apa, Bu? Rumahnya. Aurat terbaiknya perempuan apa? Aurat terbaik. Apa? Penutup aurat terbaiknya adalah rumahnya. Maka difirmankan dalam Al-Qur'an, waqarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, tetaplah kalian tinggal di mana? Di rumah kalian. Kecuali kalau ada perlu, boleh enggak keluar? Boleh. Sudah. Yang kedua, ciri wanita hebat tanpa debat. Yang kedua, betah tinggal di rumah. Nomor 2 apa? Betah tinggal di rumah. Betah tinggal di rumah itu, Bu, adalah ciri perempuan yang memang mereka itu punya rasa malu. Malu betul. Anda tahu ceritanya Nabi Musa ketika lari dari Mesir menuju Madian. Sampai Madian ada 2 perempuan yang ngasih minum kambing. Tahu ceritanya? La haula wala quwata illa billah. Aurel punya anak lagi tak? Laki atau perempuan anak keduanya? Perempuan. Anak pertamanya? Oh, belum dapat laki ya? Siapa namanya? Belum ada namanya? Oh, belum ada namanya. Anda kok tahu dari mana? Instagram. Bagus, lanjutkan, Bu. Ini perempuan hebat no debat ya ini. Instagram itu tidak pernah ketinggalan. Sudah. Ini ciri perempuan yang punya malu. Jadi dia tidak banyak keluar rumah. Dia jaga dirinya. Tapi masalahnya maaf, sekarang kan nampaknya, yo apa yo, lek gak keluar rumah, mosok ndak kerja.
Masa saya tidak datang pengajian? Masa sesekalilah kumpul sama tetangga sebelah rumah. Mosok gak tahu kuliner blas. Masa tidak pernah makan geprek sae? Masa tidak pernah geprek sae? Terus masjid tidak boleh iklan ya. Nah sudah, tapi rawon terenak ya punya umi saya man. Saya mau ngomong apa tadi? Nah, tapi sekarang Bu, nampaknya susah. Kenapa susah? Karena pola kehidupan sudah mulai berubah, tidak sama. Artinya, ketika mulai dianggap normal perempuan itu keluar rumah, kalau masih ada yang betah di rumah, ini hebatnya double. Hebatnya apa? Double. Sekarang gini, Nabi Musa lari dari Mesir menuju Madian. Dikejar oleh siapa? Firaun. Karena Nabi Musa habis mukul orang, ternyata orangnya sampai mati. Pergilah Musa. Sampai Madian, ketemu di tempat orang cari air, ada laki-laki banyak bawa kambing, banyak kambingnya banyak. Kambingnya apa? Anda gak tersinggungan dari api. Kambingnya banyak. Ketika semua orang ngasih minum kambing, ada 2 orang perempuan bawa kambing, tapi bukan malah didekatkan untuk minum, tapi kambingnya malah dijauhkan. Imra'atani tadhudan itu artinya apa? Dia menghalau kambingnya. Nabi Musa mikir, loh, ini dia bawa kambing, seharusnya kambingnya dikasih minum. Ini kok malah kambingnya dijauhkan. Terus Nabi Musa tanya sama perempuan tadi, ma khatbukuma? Perempuan, ada apa dengan kalian? Jadi kalau mau nolong, tanya dulu, cek ngerti. Ma khatbukuma? Ada apa dengan kalian? Bilang apa? La nasqi hatta yusdira ar-ri'at wa abuna syaikhun kabir. Saya tidak mungkin ngasih minum kambing saya. Kenapa tidak mungkin? Sampai laki-laki itu semuanya pergi. Loh, terus kenapa kok kami perempuan menggembalakan kambing? Dibilang, kenapa kok kami perempuan menggembala kambing? Dibilang sama dia, karena bapak kami laki-laki yang sudah tua. Sudah, apa yang terjadi? Fasaqalahuma. Nabi Musa nolong perempuan tadi. Akhirnya perempuan itu oleh Nabi Musa dibantu. Kambingnya dikasih minum. Setelah kambingnya dikasih minum selesai, Nabi Musa balik. Setelah Nabi Musa balik, perempuannya pulang. Ketika perempuannya pulang, bapaknya kaget. Namanya Syuaib. Tanya, loh kok cepet? Biasanya kan pulangnya lama. Ini kok cepet pulang? Dibilang, ada laki-laki baik. Tadi membantu kami ngasih minum kambing kami. Bapaknya tanya, siapa? Kami tidak kenal, kayaknya bukan orang sini. Bapaknya bilang, panggil dia. Saya mau terima kasih. Itu loh Bu, kudu pinter matur suwun. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Termasuk perempuan ini. Suami ngasih duit, matur suwun, mene. Coba aku biar rabi di iko. Ini kalau perempuan saya kayak gitu, langsung ini pisau, tak cari mana letak jantungnya, tak giniin, berangkat kuburan. Ini perempuan banyak masuk neraka, katanya Nabi Muhammad, yakfurnal ashir, karena tidak pandai matur suwun kepada suami. Termasuk bentuk matur suwun kepada suami itu apa? Nerimo, kalau suami pengen nikah lagi. Anda sudah sepakat loh, nerimo loh ya. Nerimo apa? Apa yang diberikan suami, dia syukuri. Dia jadikan pemberian suami itu sebagai anugerah. Ini merupakan nikmat dari
Allah yang perlu dia apa? Matur suwun. Nah, akhirnya laki-laki tadi, Syuaib tadi, anakku, panggil laki-laki itu. Kita mau ucapkan terima kasih. Berangkat. Ketika perempuan itu berangkat untuk manggil Nabi Musa, Bu, jawab. Jalannya seperti apa? Ini kan sudah sampai rumah. Sama bapaknya disuruh balik manggil Nabi Musa. Dia berangkat. Jalannya ya apa? Sifat jalannya perempuan itu ya apa? Waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Istihya itu haya. Haya itu apa? Malu. Haya itu apa? Malu. Ketika perempuan itu berangkat untuk manggil Nabi Musa, dia dengan berat hati. Berat hatinya bukan karena perintah bapaknya, berat hatinya bukan karena disuruh terima kasih, tapi berat hatinya apa? Aku perempuan, kok disuruh manggil laki-laki? Akhirnya dia berangkat tamshi 'ala istihya. Dia berjalan, tapi jalannya penuh rasa malu. Itu loh cirinya perempuan baik. Kenapa dia malu? Tidak terbiasa keluar rumah. Maka ciri perempuan hebat yang kedua, dia betul-betul bertahan di rumahnya. Maka perempuan yang terbaik itu jarang kelihatan keluar rumah. Maka termasuk Siti Fatimah, itu disebutkan dalam sebagian riwayat, seumur hidup keluar cuma 4 kali. Anda berapa kali? Nganter anak sekolah sehari berapa kali? Antar jemput. Nanti jemput suami dari rumah istri yang sebelah sana, berangkat lagi. Terus ke pasar. Terus senamnya hari apa? Gak ada senam? Ya Allah Bu, kesian suami Anda Bu. Gak senam belas? Kenapa? Oh, di rumah senamnya, bagus. Yang ikut sanggar. Loh, siapa? Aduh. Bunda Smart yang punya sanggar siapa? Budian. Sanggar senam. Nah, itu yang saya maksud. Mana? Ada yang ikut? Tidak ada. Oh, sudah tutup. Oh, ya gara-gara Anda tidak ikut sih. Coba Anda ikut gitu ya, buka lagi. Anda ini kalau ini gratisan tok. Mbak, gratis ya. Kan ojo pengajian, Mbak, masa bayar, Mbak? Anda kira listriknya gratis? Itu instruktur laki-laki yang ngondek itu Anda kira tidak dibayar kan? Instrukturnya katanya laki-laki tapi rodok lunak kena presto. Iya, mungkin kelamaan di prestonya sampai jani ini malah instruktur ya kok tidak boleh gitu ya. Sudah. Maka ciri yang kedua, perempuan yang baik adalah perempuan yang kemudian mereka itu senantiasa tinggal di rumah. Anda buka Al-Ahzab 33. Surat apa? Al-Ahzab ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tetaplah di rumah kalian. Pokoknya gak perlu tinggal di rumah. Pertanyaannya, Ustadz, lapo di omah tok? Ngapain Anda? Ya kan bisa baca Quran, bisa bersih-bersih, bisa apa lagi? Apa? Nonton drakor. Anda sampai episode berapa? Anda drakornya yang apa? Sampai mana sekarang? Yang apa? Yang apa, Bu? Astagfirullah, nonton drakor terus nangis. Terus suami pulang, gak koyok drakor sampean Mas. Ini perempuan perusak umat ini, ngerusak generasi ya. Nah, maka Allah firmankan, tetaplah kalian di rumah kalian. Ustadz, kalau di rumah terus ya bosen. Bu, ini kan sering kita omongkan kan, wong urip ngono sawang. Yang senantiasa di luar rumah
Ngelihat perempuan yang cuma di rumah, duduk sama anak, masakin buat istri, nanti kalau keluar pun bareng sama suaminya, itu yang kerja ngomong apa? Enak iyo di oma, gak kesel riwa-riwi, gak perlu kumpul wong sing gak jelas. Tapi yang di rumah yo nyawang. Enak iyo bendino refreshing, riwa-riwi, mulai kerja mampir cilok. Engko lek bosen di omah lungguh diluk dek kafe, bakso, bakmi, bakyu, bakyem kabeh. Nah, tapi intinya standar enak itu Bu jurone ati. Karena kalau enak itu di mata gak ono enteke. Istri saya cantik, tapi ketika saya lihat panjenengan kok ayuan iki. Nah, itu kalau ndak, ini contoh saja, ndak lebih cantik dari istri saya. Tapi kalau ukurannya meripat, gak ono enteke. Suami Anda semakin hari semakin apa? Tua. Istri saya semakin hari juga semakin, orang semakin tua Bu, semakin cantik atau semakin jelek? Menolak tua Anda. Nggak, normalnya semakin tua semakin, karena iya, saya tahu. Karena bahasa jelek itu sensitif, ya. Semakin tua semakin menurun. Nah, jadi pilihan kata itu penting. Semakin tua semakin menurun. Bisa juga semakin naik, bisa berat badan. Tapi kalau menariknya menurun. Nah, kalau Anda senantiasa standarnya mata, gak ono enteke. Lho, kok mali elek? Rabi mana sing ganteng? Sing ganteng suwe-suwe elek. Lho, kok mali elek? Rabi mana sing? Kalau Anda kaya ndak apa-apa. Masih elek sugih sing gelem akeh. Tapi ini mic-nya kenapa ini? Oh, enggak. Nah, maka ibu-ibu sekalian, bukan di sini. Tapi standar bahagia itu di mana? Nah, supaya hatinya tetap bahagia walaupun tidak pernah keluar rumah, kuncinya apa? Ibadah. Kuncinya apa? Ibadah. Ngaji yo Bu. Salat duha. Salat selesai, wiritan. Wiritan selesai, buka YouTube Sayap Dakwah TV, Ustadz Rifki Ja'far Talib. Poligami adalah anugerah. Cari judul pengajian yang itu. Tidak ada. Saya cek ada. Oh belum itu. Belum. Saya di Malang. Ada di sini ada bidan enggak? Bidan. Enggak, panjenengan bidan. Kenal bidan Rina enggak? Malang. Rina. Oh enggak, belum kenal ya. Ya sudah, memang tidak pernah ke Paris ya. Cuma di Malang, bidan Rina itu rotok gimana gitu. Jadi kalau ke bidan Rina ini, itu kesannya di Malang ya, itu lebih bergengsi dibanding datang ke dokter spesialis kandungan. Wes pokok keren gitu loh kayaknya. Yang datang bawa tas herpes segala macam itu pokok. Tahu, saya kan tidak boleh nyebut merek. Loh saya tahu, istri saya lo punya banyak. Duster. Sudah, mobilnya mewah-mewah, keren lah pokoknya. Sudah, setelah corona, itu bidan-bidan yang keren-keren di Malang ini, itu tidak sedikit dari mereka yang suaminya meninggal COVID. Dalam keadaan usia mereka baru 33, 34, paling sepuh 40. Tapi sudah ditinggal suami. Dalam keadaan perempuan seumuran itu Bu, lo namanya manusiawi kan, dia butuh suami kan. Nah akhirnya bidan Rina telepon saya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz bikin kajian dong. Saya request materi, nanti kita bikin teman-teman saya biar dengerin. Apa temanya? Jadi yang kedua. Jadi bukan itu. Tips sukses menjadi istri kedua. Saya tanya Bu, terus dengerin dulu. Saya tanya, Bu Rina, kenapa harus itu? Diceritain lah. Gini Ustaz, teman-teman saya usia 33, ada yang 30 juga, 35, 37.
Ada yang sampai 40, mentok 40. Sukses Ustaz. Secara ekonomi mapan. Secara pekerjaan juga bagus. Secara fisik yo masih anu lah. Susah saya mengistilahkannya. Yo sik didelok wong lanang iku sik pantes lah. Ya bukan masih pantes, sik ayu bidan kok. Ya tahu perawatan skincare-nya itu yang mahal-mahal kalau Malang Bu. Kalau Paris saya tidak tahu. Kalau Malang itu skincare itu yang 1 bulan itu sekitar 25 sampai 40 juta. 1 bulan. Malang. Pare berapa? Pare pakai deplok beras aja loh. Beras panjenengan deplok, campur air, bedak dingin itu loh. Cukup, enak, murah meriah itu. Bagus. Ya, bedak dingin tuh. Nanti kalau kurang, yo beli ke toko bangunan gamping yang masih mentah. Gamping itu Anda siram air panas, pas masih panas panjenengan masukkan. Keluar langsung putih. Langsung putih. Insyaallah ya. Sudah? Saya tanya, kenapa Bidan Rina? Teman-teman saya itu Ustadz, kalau cari perjaka saingannya ya abot. Ya kan? Kita ngomong normalnya ya, realistis. Kalau disuruh cari perjaka ya susah, karena mereka sudah berusia, sebagian sudah punya anak. Terus kalau disuruh cari laki-laki yang duda, sekarang jarang ada duda Ustaz. Maka yang paling realistis untuk mereka, ya merelakan untuk jadi istri kedua. Tapi cari suaminya yang baik. Gak harus kaya, yang apa? Baik. Nah, maka mentalnya dikuatkan. Jadi istri kedua itu bukan aib. Setuju panjenengan? Loh, wes kadoan susah buat Anda, nggak nyambung memang. Memang levelnya beda memang beda levelnya. Karena kalau di Malang itu pengajiannya mulazamah, buka kitab. Nanti per 3 bulan ada evaluasi. 3 kali evaluasi tidak naik, turun kelas. Itu kalau di Malang begitu. Pari kan gini-gini aja dari dulu ya. Maka levelnya ya segini, poligami. Astagfirullah. Kalau di sana ngomong poligami itu insya Allah gitu, sudah levelnya sudah bagus. Nah sudah. Nah maka ibu-ibu sekalian, maka bahagia itu bukan di sini. Ya kalau bahagianya di sini, senengannya apa? Refreshing, cafe, cari warung yang instagramable. Ngerti instagramable? Memang banyak warungnya instagramable, wajah yang tidak instagramable. Jadi seakan jombat mbek ngene lho, ngene wapi wajahnya. Anda kok bahagia sekali, kenapa? Terwakili ya? Merasa terwakili. Nah, maka bahagianya di sini. Nah, maka untuk bisa tetap tinggal di rumah, Bu, bahagiakan hati. Dan hati itu bahagianya dengan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati itu jadi tenang kalau hatinya senantiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah. Berikutnya, ciri wanita hebat yang berikutnya adalah malu tadi sudah ya. Taat dan menyenangkan suami wis biasa. Itu sudah sering didengar ya, nurut sama suami. Yang berikutnya adalah senantiasa bersyukur dan qanaah. Nomor berapa itu berarti? 3. Malu masuk ke tinggal di rumah tadi. Malu itu memiliki rasa malu masuk dalam tinggal di rumah. Sekarang yang ketiga, senantiasa bersyukur dan memiliki sifat qanaah. Senantiasa bersyukur itu begini, Bu. Ketika panjenengan sudah memiliki suami, panjenengan sudah punya anak, ada tempat tinggal. Suami, anak sudah punya apa? Tempat tinggal. Dan suami juga sudah punya penghasilan yang minimal
penghasilan itu gak kurang lah. Kalau bahasa kita apa? Yang penting cukup. Nah, ketika Anda sudah punya semua itu, Bu, wis mandek, gak usah neko-neko, yang banyak syukur kepada Allah. Kenapa? Nomor satu, ada enggak sekarang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya seumur panjenengan? Wis gak usah jauh-jauh. Menurut saya, maaf ya, di sini ada enggak yang suaminya meninggal? Angkat tangan. Banyak. Apa kita bikin komunitas aja ya? Hah? KJB. Apa KJB? Kok tahu? Masuk grup itu ya? Oh, enggak. Komunitas janda. Ya mau saya masuk grup gitu. Kalau saya cari yang masih gadis. Astagfirullah. Bu. Jangan macam-macam, Bu. Sudah. Seusia panjenengan, Bu, tidak sedikit mereka yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya. Ada apa tidak? Bukan cuma ditinggal wafat, ditinggal pergi. Ada. Diselingkuhi. Na'udzubillah min. Tapi ada apa enggak? Ada. Dikhianati. Ada. Itu suami dulu. Rumah. Banyak yang sudah bersuami, Bu, rumahnya masih kumpul mertua. Ada apa enggak? Dan maaf loh ya, kumpul mertua itu, Bu, aduh, enggak apa-apa. Curhatnya biar didengar semua. Ya apa? Campur mertua ya. Mau masak iki, masak kok ngono terus. Masak sing rada enak, entek duwe bojone. Gak masak, males. Gitu ya. Sauwaken. Pantesan Anda kurus, Masya Allah. Kenapa? Terus mlebu kamar. Sawan kok di kamar tok. Metu, kakean metu ra tau di omah. Iya, ada digituin ya. Siapa mertua Anda siapa? Tak wian. Kok ngenes istri saya campur mertua? Jujur, gak tahu umbah-umbah, gak tahu masak, gak tahu nyapu, gak tahu ngepel. Dimanja sama mertua saya. Sama mertua saya. Dimanja sama umi saya. Mau jadi mertuanya umi saya? Kok mertua, menantu. Guyon. Astagfirullah wa atubu. Nah, coba lihat. Banyak, Bu, yang sudah bersuami tapi masih tinggal bareng siapa? Mertua. Ada yang tinggal bareng orang tuanya. Sementara panjenengan sudah punya rumah. Bersyukur apa enggak? Yang lain lagi, berumah tangga sudah lama, rumah punya, suami baik, belum kunjung dikaruniai anak. Ada apa enggak? Nah, maka kalau panjenengan sudah punya semua itu, suami ada, rumah ada, anak-anak juga sudah punya, makanan sehari-hari cukup. Dengerin satu hadis. Satu hadis. Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum," barang siapa bangun pagi. Panjenengan bangunnya jam berapa, Bu? Jam berapa? 3:30. Jam 4, telat subuh jam 4 kurang seperempat atau saiki. Ora tahu tahajud blas. Ketoro, witir yo ndak. Puasa Senin Kemis. Astagfirullah, Bu. Kok kuat suami Anda? Ya Allah, suaminya hebat loh ini. Anda bangun jam berapa? Rata-rata lah ya, 3:30 lah ya. Karena sekarang subuhnya kan 4 kurang seperempat. Katakan 3:30. Bangun pagi. Aminan fi sirbihi. Sirb itu artinya bait. Merasa aman di rumahnya. Aman itu apa?
Ya tidak khawatir datangnya perampok, tidak khawatir diserang oleh musuh, tidak khawatir rumahnya dijabel. BSI ada jabel-jabelan enggak? Ada. Syariah. Sudah, aman. Rumahnya tenang dia, tidak khawatir kena Palestina, rudalnya aman. Di rumahnya bangun pagi merasa apa? Aman. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, tangi turu gak. Saya punya teman, tiap bangun tidur nyemprot gini. Panjenengan gitu dah. Bangun tidur ya apa panjenengan? Tidur lagi. Panjenengan kaget. Saya lebih kaget dengar panjenengan ketawa. Oh enggak lucu kok diguyu. Nah, ada lagi, kalau ini cerita, bukan teman saya. Ada yang cerita, setiap bangun tidur itu harus nyuntik sesuatu di pinggul. Enggak tahu insana apa namanya? Oh, insulin. Dia bangun tidur. Nanti dia datang ke manten, ada rawon amanah, sop buntut amanah, rames amanah, banyak. Itu dulu kan. Tes. Nyuntik lagi, cep. Panjenengan kan nggak begitu. Sehat. Anak punya. Aminan fi sirbihi, di rumahnya merasa aman. Mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat. Wa indahu qutu yaumihi, cukup punya makanan hanya untuk hari itu tok, bukan besok, hari itu. Apa Rasulullah katakan? Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, seakan-akan dia telah memiliki dunia beserta semua keindahannya. Syaratnya berapa? 3. Merasa aman di rumah, tubuhnya sehat, memiliki makanan untuk hari itu. Cukup sudah. Maka banyak syukur, Bu. Wanita hebat itu wanita yang banyak bersyukur. Karena kalau banyak syukur, uripe nyaman. Bagaimana biar banyak syukur? Ojo salah gaul. Dengerin, Bu. Bagaimana biar banyak bersyukur? Jangan salah gaul. Kalau bahasa kerennya sekarang, salah circle. Ngerti circle? Yang digawe ngetok apa keramik. Circle itu namanya. Tidak ada yang tahu. Circle. Anda pernah nukang? Bu, pernah nukang? Kok tahu circle bareng? Salah pergaulan, salah circle. Gaulnya apa? Sama mbak-mbak yang keluar masuk mall. Gaulnya apa? Sama perempuan yang arisan seminggu 2 kali. Gaulnya apa? Sama perempuan yang jilbabnya saja 400.000 jilbab itu. Kalau panjenengan kan mulai jilbab sampai nisor 400. 175, 175, ya. Nah, itu pun nyicil 10 kali. Cicilan ke-7 ngaku 8. Wes 8. Lah tak ditulis sing wingi sampean pas ketemu ndek pengajian Iqam iku lho, tak titipi 17.000 gak sampean tulis. Wes murah, nyicil, ngakali mana. Astagfirullahaladzim. Nah sudah, maka dengan itu Bu, jangan salah gaul. Kalau salah gaul, yang dilihat yang kaya-kaya. Kalau yang dilihat yang kaya-kaya, ngenes. Maka gaulnya apa? Rasulullah mengatakan, lihat orang yang di bawahmu, jangan lihat yang di atasmu. Seneng. Ketemu ibu-ibu yang senengane lek jajan itu cilok 2.000 untuk sak kresek gede. Kalau yang biasa jajannya
apa kopi yang mahal itu? Enggak masuk. Anda kelasnya masih gini, mahal kok Starbucks. Di Ketos tuh ada, saya lupa. Masuk Ketos, masuk. Saya biasa di situ sama istri saya dulu. Enggak tahu istri yang mana itu. Yang sudah. Kenapa? Loh, istri saya banyak. Enggak usah kaget, biasa aja. Kenapa? Nah, sudah. Kalau gaulnya ke tempat-tempat seperti itu, apa yang terjadi? Delok wong mangane iki, duline iki, klambine iki, mobile iki. Anda pulang ngenes, kenapa? Karena miskin itu tempatnya di mata, kaya itu tempatnya di hati. Maka banyak bersyukur. Orang kalau banyak syukur, suaminya seneng. Dikasih 50.000, Dek. Iki Dek, 50.000. Alhamdulillah Mas, 50.000. Koncoku lho Mas, 50.000 seminggu sampean 50.000 ben jam. Matur suwun Mas. 50.000 ben berarti 24 jam, 50 24 berapa? 2 juta lebih sehari. Mau panjenengan? Ya sapa sih gak mau. Tapi suaminya yang gak mau. Kok model ngene kok bondone larang eram. Astagfirullahaladzim. Saya punya kenalan orang kaya di Lamongan nikah sama artis FTV. Umurnya 27 tahun. Yang artis itu, artis FTV 27 tahun. Anda tahu sebulannya belanjani piro? Orang Lamongan ini, yang laki. 1 bulan belanjani berapa? Ayo kira-kira 150 lah 300. 1 bulan Bu, 300. Ben 10 dino ditransfer 100 juta. Bayangin. Tapi yo cantik, putih, wangi. Kalau begini ya 50.000 cukup lah. Ya. Nah sudah, syukur. Harus banyak bersyukur. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu apa? Nerima. Qanaah itu Bu, punya suami, kerjaannya apa ya, katakan petani. Yus, alhamdulillah. Punya suami, pekerjaannya polisi. Oh, bahwa polisi sekarang enak ya. Apa? Iya. Mana? Suaminya polisi. Jangan dilaporkan loh ya. Di mana? Pare. Apa? Kombes. Kanit. Enggak. Tapi kelihatan orang baik ini, masya Allah. Misalkan suami, pokok kerjanya remeh lah. Tapi kalau dengan qanaah, uripe penak. Rasulullah bersabda, Iqna' itu apa? Qanaah lah. Bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Merasalah puas dengan apa yang Allah bagikan untukmu, kamu jadi orang yang paling kaya. Yang mengatakan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah bohong apa enggak? Pernah ngomong dengan hawa nafsu atau tidak? Omongannya adalah wahyu dari siapa? Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya wahyu. Ketika Nabi Muhammad mengatakan qanaah bikin kamu kaya, maka pasti kalau qanaah pasti kaya. Tapi ingat, kaya belum tentu harta, tapi kaya hati. Ono tonggone kesusahan yo iso bantu. Ada kotak Palestina yo bisa nyumbang. Ada iuran masjid yo bisa ngasih iuran. Itu orang qanaah. Maka ciri wanita hebat itu apa Bu? Gak kakean, Mas Paris yuk shopping. Iya Paris yang sebelahnya TNP itu. Nah, Paris. Terus ngomongannya, Mas, yang di Paris yang kayak Simpang 5 Gumul itu namanya apa? Apa? Yang kayak Simpang 5 Gumul di Prancis itu apa? Duh kok lali saya. Padahal berkali-kali saya ke sana itu.
Simpang-simpang gubul maksudnya. Apalah, Mas ini, Mas. KL yuk, KL. KL, ngerti KL? Kuala Lumpur. Mas, Singapura yuk, Singapura. 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 Mas, Pattaya yuk, Pattaya. Lagi, Mas, Dubai yuk, Dubai. Ini lek sing lanang gak sabar dilebokno sumur iki. 4 hari berikutnya masuk berita. Istri kebanyakan minta oleh suami dimasukkan sumur. Jangan sampai ternyata wali murid mimpari. Aduh. Nggak enak nanti beritanya. Qanaah, Bu. Qanaah. Ojo kakean jaluk. Kenapa? Wa ma zadallahu 'abdan fi mas'alatin illa faqra. Hadisnya mengatakan, tidaklah seseorang itu senenganin jaluk, termasuk kepada suami, di luar batas keperluan. Jadi tidak perlu, tapi jaluk. Mas, malam Jumat yuk, jaluk. Terus kenapa kalau malam Jumat? Ya mosok gak metu Mas, dolin lah Mas, jalan-jalan kemana? Tidaklah seorang hamba senantiasa membuka pintu minta, kecuali apa? Oleh Allah dijadikan semakin rakus. Kurang. Karena apa? Kakean jaluk. Tapi kalau qanaah, tenang, hebat. Terakhir, penutup. Yang keberapa? Keempat. La sakhat wala ta'an wala la'an. Gak tahu nyentak dan angkat suara. Ini keren. Sementara perempuan sekarang kadang-kadang lisannya itu apa? Rodo berisik. Ya betul, berisik. Itu bahasa yang tepat itu, berisik. Wong wedok saiki apa? Berisik. Anda tahu Ibunda Khadijah, istri Nabi Muhammad yang nomor 1, itu hidup berumah tangga dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Berapa, Mbak? Berapa? Mbak. Iya, berapa? Bingung, Mbak. Berapa tahun Ibunda Khadijah sama Nabi Muhammad sampai Ibunda Khadijah meninggal? Berapa tahun? Lah. 20 salah. 25 tahun. 25 tahun. Itu hidup bareng Nabi Muhammad. Anda tahu, Bu, tidak pernah mengatakan tidak kepada Nabi Muhammad untuk sesuatu yang Nabi Muhammad minta. Tidak pernah ngomong. Kalau bahasa panjenengan, emoh, Dek, ayo nang omahe ibuku. Hah? Ibumu? Ih, macan niku. Moh, Dek, ayo pengajian. Hah? Pengajian? Biasanya awake rada ngene-ngene gitu. Pengajian? Ih. Terus kalau saya pengajian saya dapat apa? Engkau dididik bisa nerima poligami. Wow, ayo Mas, berangkat. Langsung berangkat. Jadi tidak pernah. Kenapa? Tidak pernah ngomong moh, Dek, tolong enterno ibuku nang rumah sakit, aku sik kerja. Iya Mas. Dek, tolong kelambiku sing ndek lemari cukupen setrikakno kenceng gak atik lipatan. Nah, baju itu kan kalau mau dipakai kan harus disetrika dulu biar lipatannya hilang. Anda gitu juga. Nah, jadi cek gak ketok garis-garis kok rel sepur. Kecuali yang kanan, kiri boleh. Dek, setrikakno diluk, aku te pengajian. Iya, Mas. Dek, aku tak rabi mana? Iya, Mas. Dek, aku tak mulai nang omahe bojo nomor 4 ya. Iya, Mas. Dek, aku tak nambah bojone ya. Iya, Mas. Semuanya apa? Iya. Hebat apa enggak? Hebat.
Yang ngomong ndak mana tadi? Sing senden itu kan. Hebat. Ibunda Khadijah 25 tahun. Yang kedua, tidak pernah angkat suara. Panjenengan jujur ya, jujur. Pernah ndak nyentak suami? Jujur, gak usah pura-pura. Ya pernah lah sekali-sekali ya. Wis ngempet. Lah kok suami keterusan. Akhirnya, nah, sudah minta maaf atau belum? Sudah. Dimaafin sama suami. Kok enak, lek saya tak pegang. Salah apa? Liane saya akeh kok ya, Bu ya? Setuju ya? Oh, bagus. Saya ngomong sama suami Anda nanti. Mas, tesen Mas. Ibunda Khadijah 25 tahun. Belas gak tahu nyentak. Nomor 3, Ibunda Khadijah. Hartanya mas-masan, aset, tanah, tabungan di BSI habis. Tidak protes. Untuk apa? Dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari, ini pas setengah 10, suatu hari malaikat Jibril datang, tek, ketemu Nabi Muhammad, mengucapkan salam dari Allah untuk Nabi Muhammad, dan mengucapkan salam dari malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad. Sebelum malaikat Jibril pulang, malaikat Jibril ngomong apa? Ya Muhammad, aqri Khadijata minni assalam. Muhammad, bacakan untuk Khadijah ucapan salam dariku. Jadi kalau bahasanya kita malaikat Jibril kirim salam. Untuk siapa? Khadijah. Terus ditambahi, Bu, wabasyirha, kasih berita gembira buat dia dengan apa? Bibaitin fil jannah, istana di surga, min qasabin, yang terbuat dari berlian. Istananya terbuat dari apa? Berlian. La sakhabun fiha wala nasab, yang nanti di istana itu tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Ditafsirkan oleh para ulama, kenapa dapat rumah yang tidak ada kebisingan? Karena waktu di dunia Ibunda Khadijah tidak pernah membuat bising Nabi Muhammad. Ngomongnya pelan sama suaminya, nurut sama suami. Dan perempuan kalau seperti ini, Bu, apa? Dipanggil oleh surga 8 pintu. Berapa pintu? 8. Itu semua pintu surganya apa? Awe-awe. Mbak, wali santri Mim 1 Pare, MI Muhammadiyah 1 Pare, sini. Pintu yang lainnya bilang, ojo, lewat sini aja. Pintu yang lain bilang, Mbak, lewat kene ae. Pintu sini bilang, Mbak, lewat kene ae, Mbak. Ndek kene ana bojomu. Kata si, ojo, lek ngono, situ ae. Mbak, lewat kene, Mbak. Nah, akhirnya apa, Bu? Dia dipanggil dari 8 pintu surga. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan manapun meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho. Suaminya apa? Ridho. Ridho itu kalau bahasa kita apa? Seneng sama si istri tadi, maka Allah pasti masukkan istri itu ke dalam surga. Wis sing manut sama siapa? Suami. Tapi ingat, ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang apa? Ma'ruf. Kalau panjenengan disuruh sesuatu yang baik, nurut. Tapi kalau perintahnya tidak baik, boleh tidak nurut. Tapi caranya harus
Baik, barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.